Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, seekor kera putih yang sempat menampakkan diri di kawasan Pura Gua Selonding kemudian viral di media sosial belakangan ini telah membuat sejumlah warga menjadi penasaran hingga memutuskan untuk datang ke pura yang berlokasi di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kera putih disebut-sebut muncul sebagai fenomena yang berkaitan dengan Gering Agung, di mana saat ini memang dunia tengah dalam fase pandemi COVID-19. Selain itu, ada juga pendapat yang berlainan, yakni kehadiran kera yang menyerupai Sang Hanoman pada kisah pewayangan itu sebagai pertanda yang baik. Terlepas dari itu, kemunculan satwa langka yang terbilang jarang terjadi di hampir berbagai hutan di Bali kini memantik perhatian banyak orang. Tidak sedikit warga yang mulai mempertanyakan mengapa kera putih belakangan muncul atau medal kembali. Dalam kepercayaan Hindu di Bali, kera putih identik dengan ketokohan Hanoman yang dalam epos Ramayana disebutkan sebagai putra Batara Bayu dan Dewi Anjani. Di Bali, kera putih disebut dengan Wenara Petak atau bojok putih yang dipercaya sebagai utusan Ida Betara untuk menjaga kestabilan alam semesta. Kera putih biasanya menampakkan diri jika ada pertanda alam atau akan terjadinya suatu peristiwa besar yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti ketika Gunung Agung akan meletus, sempat terlihat penampakan kera putih hilir mudik di lereng gunung, sehingga warga akhirnya waspada dan memilih pergi mengungsi saat itu. Lantas, bagaimanakah dengan kemunculan kera putih di Pura Gua Selonding di Desa Pecatu? Apakah memang benar membawa pertanda niskala, khususnya tentang Bumi Bali? Masalah kemunculan kera putih yang ada di wilayah Pura Selonding, khususnya Desa Pecatu niki sebenarnya kera putih udah muncul dari 15 tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Dari usia kecil, dia masih kecil saya ada di sini terus karena dia berbaur dengan kera-kera yang biasa, artinya kera-kera yang hitam itu dia berbaur karena kita tidak tahu juga, terus semakin hari dia semakin besar gitu. Semakin besar terus terakhir ini di masa COVID ini dia udah mulai besar dan warnanya sudah mulus putih gitu. Kalau dulu warnanya memang belum terlalu mulus putih, mungkin karena kecil dia di wilayah ini, karena dia kera putih niki udah berkelana di wilayah sini di Desa Pecatu niki, ke pantai, di bawah pantai ada pantai sampai ke daerah barat, namanya timur, tapi tidak terlalu jauh lah, mungkin berkisar 2 kilo atau 3 kilo perjalanan beliau, dan kembali lagi ke sini karena dia menetap di sini. Mungkin habitatnya udah di sini karena kita belum ketahui, mungkin dia beranak di sini, itu anaknya mungkin itu yang kera putih ini. Mungkin orang lihat itu kan ada setiap kera itu pasti akan muncul putih gitu, mungkin karena tidak normal mungkin gitu. Seperti manusia juga ada yang kadang-kadang warnanya beda kan begitu. Ini kera ini seperti itulah yang ada di Selonding ini, karena sekarang di media banyak yang berspekulan dengan munculnya niki, karena kan belum diketahui artinya dari sejarah kedatangan monyet ini. Memang monyet ini dari sini, dia tinggal di sini dan menetap di wilayah sini gitu, di Pura Selonding niki gitu. Niki yang kita ketahui. Kalau untuk jumlahnya dari kera putih nika jermangku, tapi emang satu, tapi ada beberapa dari jumlah kera putih nika. Kalau kera yang putih niki sebelumnya niki keranya kan banyak ya, keranya banyak di wilayah Selonding, Pura Selonding niki. Terus yang ada cuma satu dulu yang kecil niki.
tapi belum terlalu mulus putih ya, yang tiang ngajak di sini gitu. Karena tiang sering di sini, karena terus sehari-hari yang jarang juga melihat, seperti artinya fokus dengan keadaan dia, artinya karena berbaur dengan banyak monyet gitu, dia satu saja yang saya lihat gitu, sampai besar ini sekarang ini gitu. Cuma satu aja gitu, tidak ada lainnya gitu. Mungkin orang-orang juga tanya ke tiang, tidak ada juga yang lebih dari itu gitu. Jadi usianya kira-kira ampun 15 tahun nih Kang Jermangku nggih. Kan dari kecil nih Kang Jermangku pernah saksikan dari kecil, sekarang pertumbuhannya seperti yang masa Covid sekarang, ampun besar dan putih mulus nih Kang nggih. Nggih, itu udah lama nih, udah lama. Perkiraan kita udah 15 tahun ya kalau tidak salah nih kan. Karena dulu kecil, karena bentuknya aja beda dulu. Karena kita kira itu monyet yang sakit gitu, kita tidak tahu. Terus dalam kurun berapa tahun terus ada perubahan-perubahan gitu, perubahan-perubahan warna, sampai ke monyet-monyet hitam itu biasanya lebih menguasai medan di sini gitu, menguasai medan. Kalau dia kan menyerah, dia tidak terlalu, tapi dia bersama-sama ikut juga gitu. Tapi sekarang ini di masa ini mungkin kita tidak tahu karena mempengaruhi makanan dan sebagainya, dia yang merajai sini gitu. Yang lain jadinya agak takut, tapi dia bersama-sama sih juga, tidak sampai membunuh yang lain gitu. Dia bersama. Okay. Jadi istilahnya monyet putih nika makin hari menampilkan seperti penguasanya di sini. Ya, semakin hari dia yang menguasai area di sini tadinya. Memang ada yang besar juga. Ini kan monyetnya laki-laki dia. Ada yang laki-laki besar juga, tapi jarang muncul. Dia yang sering di sini menguasai, karena dia kan cari makanan di sini. Apakah orang-orang maturan datang ke sini, nanti buah-buahnya itu diambil gitu. Kadang-kadang itu yang dia lakukan di sini gitu. Tapi kalau tingkah lakunya napi sama dengan monyet-monyet hitam yang lain, tapi ada kekhususan gitu Jermangku? Kalau yang tiang lihat ini monyet yang putih niki, dia perjalanan itu tidak terlalu agresif sekali dia pelan, tapi gitulah, dia tenang dia. Mungkin kalau diganggu dia akan mau melawan juga gitu. Nah, itulah sifatnya, dia tidak terlalu agresif dengan yang lain. Kalau yang lain kan beda, dia yang hitam-hitam. Kalau ini dia slow, dia tidak terlalu agresif. Seperti begitulah, karena dia besar, agak gede. Ya, karena sudah besar dia. Di bawahnya seperti itu. Samping itu ekornya juga panjang juga. Karena kan jarang ekor panjang gitu. Di Jermangku, kalau misalnya di Sange, nikah kan wenten beberapa wilayah untuk penguasaan dari monyet. Misalnya ada kerajaan tengah, kerajaan timur, kerajaan barat. Nah, napi di wilayah Selonding juga wenten pembagian wilayah untuk kerajaan dari kera-kera nikah. Yang tahu di Wedangan Pecatu ini seperti itulah. Artinya ada khusus dia raja-rajanya. Kalau Uluwatu punya dia raja berapa, dia punya, ada daerah sana. Terus ini ada Selonding namanya juga ada. Terus bergeser ke timur juga ada. Artinya setiap popularitas monyet itu pasti dia memiliki artinya rajanya gitu. Artinya untuk mengamankan tempat gitu. Itu dia datang. Ya. Kalau yang di sini dengan adanya kera ini kan alam ya, karena alam, karena kelahiran alam dia seperti itu gitu. memang langka seperti ini, tapi itu kan diceritakan dalam Ramayana ya, Mahabharata gitu ya. Ceritanya kan seperti itu gitu. Ini kan semua di dunia seperti itu, memang benar adanya seperti itu. Artinya apa yang keinginan kita, apa tujuan kita, yang penting itu diyakini. Kalau udah yakin pasti ya, tidak sembarang orang dapat melihat atau menyentuh
seperti yang ada di sini kera niki arti baik itu tidak. Ini artinya keyakinan seorang itu sendiri. Itu yang saya ketahui tentang kera yang ada di sini ya. Tentu cerita-ceritanya zaman dulu ya, zaman dulu yang bisa membantu orang, artinya membuat orang baik, membuat alam membaik. Itu yang kita ketahui. Yang penting sekarang tujuan kita semua artinya bukan untuk umat Hindu saja, artinya semua agama. Yang penting kita bersatu dengan tujuan apa tujuan kita. Pertama adalah musibah yang ada ini bisa berlalu, terus perekonomian bisa berjalan baik, artinya pariwisata yang ada di Bali bisa bangkit kembali. Itu sekarang sebagai tujuan kita dengan kemunculan yang orang-orang spiritual bilang kemunculan kera putih ini membawa sebuah apa namanya mujizat ya, mujizat ya, kalau bahasa orang Hindu mujizat ya. Mudah-mudahan ini bisa terkabulkan dengan banyaknya orang berdoa, walaupun beda agama, kita semua berdoa meyakini artinya musibah yang ada di dunia khususnya ini bisa hilang begitu sebenarnya ya. Ya ini yang ketahui. Pemirsa, beberapa tahun sebelum kera putih munggah menjadi raja di kawasan Pura Gua Selonding terhadap raja yang terdahulu, yakni seekor kera jantan berukuran besar berwarna abu-abu gelap mendekati hitam. Hal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Akan tetapi, tanpa diketahui sebabnya, kera jantan itu mendadak hilang, tidak diketahui keberadaannya. Setelah itu, tahu-tahu muncul kera putih menggantikan posisi sebagai raja. Ini terlihat dari gerak-gerik kera-kera lain terhadapnya. Mengenai keanehan yang pernah terjadi di Pura Gua Selonding, kata Jero Mangku Suprapta, yakni adanya sejumlah pemedek yang datang tangkil setelah sebelumnya mendapat pawisi yang menyuruh untuk bersembahyang di pura yang ada kera putihnya. Pemedek tersebut sempat bingung di mana pura yang ada kera putihnya. Namun setelah menanyakan kepada orang pintar, akhirnya diperoleh petunjuk agar yang bersangkutan tangkil ke Pura Gua Selonding di Desa Pecatu. Hingga kini, akhirnya banyak warga yang penasaran ingin melihat langsung sosok kera putih yang merupakan raja di wilayah Selonding, sekaligus ingin tangkil nunas tambah dan sebagainya. Demikian pemirsa, materi tentang kera putih yang menggegerkan Bali pada masa pandemi ini. Semoga ini menjadi pertanda musibah pandemi akan segera usai. Dan terima kasih sudah menonton tayangan ini hingga usai. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.